Bismillah, selamat sore teman-teman. Pada kesempatan sore hari ini kita akan sedikit membahas terkait dengan pohon jambu saya. Jadi di sini khusus untuk jambu biji, saya menanam beberapa jenis jambu di areal ini teman-teman. Ya, ada jambu air juga, ada jambu biji. Tapi hari ada jambu kristal merah, ada jambu kristal putih, siumik pala, dan apa namanya satu tuh ya? Kok lupa saya? Farang. Jenis jambu farang. Jadi ada 4 ya. Yang pertama tentang produktivitas. Sejauh ini yang nomor 1 adalah jambu kristal merah, jambu kristal putih, dan jambu siumik pala di posisi nomor 2 bersamaan. Dan yang paling buntut adalah jambu farang. Jambu farang ini ternyata sangat tidak genjah sekali. Ya, sangat tidak genjah sekali. Oleh karenanya kemungkinan nanti ada 4 pohon jambu farang saya di sana, ada 4. Bisa jadi itu akan saya atau nanti akan kita ganti jenisnya, akan kita sambung mungkin, atau akan kita sambung sisip atau sambung pucuk dengan jambu yang lain. Oke, selanjutnya untuk kegenjahan sudah. Untuk tingkat pertumbuhan yang paling cepat siapa? Kalau saya lihat secara kasat mata, yang paling cepat pertumbuhannya adalah jambu kristal merah teman-teman. Itu di atas 10, 11 atau sekitar 12 pohon di atas itu jambu kristal merah saya. Dan sekali lagi ini di lahan yang sama, lahan kritis sebenarnya, ini lahan pegunungan yang dikupas begitu ya. Dan ini lahannya ini pasir teman-teman, tanah sangat berpasir sekali ya, jadi cukup kritis sebenarnya lahan ini. Tapi pertumbuhan jambu kristal merah itu paling jos, paling cepat dia. Perkembangan pohon paling cepat tinggi, paling cepat besar, paling cepat tumbuh lah ya. Terus yang lainnya rata lah. Kristal putih, siumik pala, farang pertumbuhannya sama. Tapi yang paling cepat adalah jambu kristal merah. Begitu ya teman-teman ya. Ini berdasarkan pengamatan di kebun mini saya. Oke, itu ya sedikit pengantar video kita pada sore hari ini. Dan sore hari ini saya sudah membawa pisau dan bawang merah. Teman-teman tahu saya mau ngapain? Ya, saya akan melakukan pencangkokan terhadap jambu kristal merah saya. Jadi di sini saya tanam rapat teman-teman. Minimal kan jaraknya harusnya 3x3 tuh, 3x3. Tapi di sini rapat banget. 1x1 ada 1x2, ada yang 2x2. Jadi di sini rapat banget, ya. Karena kita hanya sebagai kebun main-mainan saja lah bahasanya di sini. Ya, lahannya sedikit. Waktu itu bibit saya cukup banyak dan daripada tidak ditanam, udah saya tanam aja rapat di sini. Maka jambu kristal merah saya yang pertumbuhannya cepat sekali itu sudah padat. Nah, jadi akan coba kita melakukan proses pencangkokan ya, untuk sedikit mengurangi kerapatannya begitu. Dan juga kita untuk mempersiapkan bibit. Nanti akan saya tanam di Mas Tani Farm yang ada di Wahau. Oke. Jadi pagi hari ini yang akan kita lakukan adalah ini, pengupasan kulitnya dulu ya. Sementara untuk proses pembungkusan yang kita kupas itu akan kita lakukan mungkin besok. Ya. Ya, ini dia teman-teman. Di bagian atas sini, ini adalah 10 pohon atau 11 pohon jambu kristal merah saya. Lihat tinggi-tinggi sekali sudah. Sudah hampir 2 meter sampai 3 meter tingginya itu teman-teman. Ya. Dan dia buahnya sangat banyak sekali, genjah, pertumbuhannya juga cepat. Nah, ini akan sedikit kita melakukan pencangkokan ya. Kita contohkan dulu satu dulu yuk. Baik teman-teman, sebelum saya melakukan pencangkokan, sedikit penjelasan. Yang pertama,
syarat batang yang akan kita cangkok adalah batang yang sudah cukup tua. Yang pertama, yang kedua, batang pohon tersebut atau pohon tersebut sudah pernah dilalui oleh buah. Ya. Harapan kita agar apa ya? Bahasakanlah gen buahnya itu sudah ada begitu. Jangan sampai pohon masih muda belum pernah berbuah lalu kita main cangkok saja. Ya. Misalnya yang akan kita cangkok adalah bagian ini, teman-teman. Bagian batang ini. Kebetulan batang ini dia terlalu rendah ke tanah. Kalau berbuah buahnya sampai ke tanah. Nih, yang bagian ini nih. Ya. Maka misal batang ini yang mau kita cangkok ya kan. Maka minimal juga selain bagian pohon yang lain ini, minimal batang ini yang akan kita cangkok bagian ini nih harus pernah berbuah. Kalau saya seperti itu. Ya. Misalnya pohon ini sudah pernah berbuah, misalnya di batang yang sebelah sini nih yang pernah berbuah, sementara batang ini belum pernah berbuah. Kalau saya lebih memilih untuk tidak mencangkok ini begitu. Jadi alasan saya yang paling kuat salah satunya adalah batang ini pernah dilalui buah, bahkan beberapa buah banyak waktu itu di sini, teman-teman. Nah, ini bekas buahnya juga pernah kita panen dulu. Ini ya, ini. Banyak sekali buah waktu itu di sini, teman-teman, sampai ini ke tanah nih, buahnya nempel di tanah. Maka ini sudah layak untuk kita cangkok. Oke. Jadi hari ini kita akan melakukan pengupasan saja. Ya. Kita ambil di bagian sini. Kita kupas ya. Kita kerat melingkar. Sekitar 1 cm boleh, 2 cm boleh ya. Atau di antara itulah. Kita kerat melingkar juga di bagian bawahnya. Oke. Lalu kita kupas. Selesai saja. Oke. Kayaknya gerimis ya. Kita kupas habis. Oke. Lalu teman-teman, di batangnya ini kan ada yang licin-licin nih, kayak lendir gitu, itu kambiumnya. Itu harus kita kerik, teman-teman. Harus kita kerik sampai bersih agar ya keterhubungan pohonnya, pohon yang ini akar di sini kan, ke bawah akar, dengan pohon yang di atasnya ini terputus, bahasanya begitu. Sehingga hal itu akan merangsang lebih cepat tumbuhnya akar di sini nanti. Ya. Karena dia tidak mendapat suplai makanan dari pohon utamanya, maka akan membuat dirinya membentuk akar baru, sehingga muncullah akar begitu. Oke, kita kerik sampai kering, teman-teman. Oke. Oke. Setelah kita kerik sampai kering, ini sudah kering nih bagian batangnya nih. Lalu pilihannya ada dua, teman-teman. Bisa kita berikan perangsang akar atau tidak usah diberikan perangsang akar sama sekali. Ini langsung dibungkus boleh. Oke. Tetapi kalau teman-teman mau berikan perangsang akar, salah satunya menggunakan ini yang ada di rumah, bawang merah. Ini juga perangsang akar, teman-teman. Ini kita oles ke bagian atas keratan ya, di sini. Karena nanti akan tumbuh akar di bagian sininya, teman-teman. Ya, di bagian sini ini akan tumbuh akar nanti. Ya, kita oles saja secukupnya. Udah. Kita oles secukupnya, diamkan beberapa menit, katakanlah mungkin sekitar 5 menit begitu, supaya dia meresap di kulitnya ini, ya. Meresap di kulitnya, baru kita bungkus pakai media cangkok kita. Nah, sementara saya media cangkoknya belum saya siapkan, teman-teman. Jadi, setelah kita kupas seperti ini, teman-teman, langsung dibungkus boleh. Mau dibungkus 1 hari kemudian, 2 hari kemudian, bahkan seminggu kemudian, ya. Nggak apa-apa begitu. Nah, waktu terbaiknya kapan saya tidak tahu ya, tapi kalau bisa ya jangan lebih dari 2 hari. Bahayanya kenapa? Bahayanya lupa. Kalau lebih dari 2 hari takutnya lupa, nggak ke kebun, nggak ngecek, akhirnya ini nggak terbungkus begitu. Kita khawatirkan batang atasnya ini mati, ya kan? Atau dia nyambung lagi, tuh dia tuh, ya.
Tapi dibiarkan seminggu sekalipun teman-teman, ini masih aman ya. Pilihannya kepada teman-teman lah. Oke, mungkin itu saja yang saya videokan. Selanjutnya saya akan melakukan hal yang sama, mungkin sekitar target saya sore hari ini 10 lah, 10. Oke teman-teman, terima kasih. Ayo menanam, kita sedekah oksigen dan hijaukan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.